Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Arisanata dengan NPM 245705111 dari Ilmu Komputer B. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang video tugas yang pertama, yaitu tentang materi evolusi komputasi dan juga teknologi CPU mutakhir. Nah, jadi di dalam PPT ini kita bakalan ngebahas tentang awal mulanya, kemudian ada apa aja, fase-fase komputernya itu digunakan untuk apa aja. Masuk yang pertama, bagian pertama itu kita bakal masuk ke fajar komputasi atau tonggak sejarah awal. Nah, jauh sebelum kita tentang apa tahu komputer itu dari dahulu tuh udah dijelasin atau udah dicoba gunakan atau dicoba pakai lah. Itu tuh berawal dari tahun 1830-an, yaitu mesin analitis Charles Babbage. Itu tuh konsep dasar untuk komputasi terprogram. Itu tuh jauh sebelum teknologi memungkinkan realisasinya. Beda kayak sekarang yang udah realisasi itu udah bisa terwujud. Kalau dahulu kan masih emang belum banget. Bisa dibilang ini awal mulanya lah dari alat yang kita pegang sehari-hari sekarang, entah laptop atau mungkin komputer dan lain-lain. Kemudian berlanjut pada tahun 1944, yaitu ada Harvard Mark I atau IBM SCC. Itu komputer elektro yang mekanismenya besar yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat untuk perlindungan militer. Kemudian ada tahun 1946 itu ENIAC atau Electronic Numerical Integer and Computers. Itu komputer elektronik skala besar pertama yang menggunakan 17.048 tabung vakum yang mampu ngelakuin 5.000 penjumlahan lah per detiknya. Kemudian masuk lagi ke Univate 1 pada tahun 1951, itu komputer komersil pertama yang berhasil memprediksi hasil pemilihan presiden tahun 1952. Jadi itu tuh komputer komersil pertama yang udah dijual beliin yang bisa ngeprediksi hasil dari pemilihan presiden tahun 1952. Kemudian ada evolusi transistor dan pelayaran CPU. Itu ada beberapa tahapan juga. Pada tahun 1947 itu Bell Labs menemukan transistor. Itu tuh ngeganti, awal mula itu dia tuh pengen ngeganti tabung vakum besar yang tidak efisien. Jadi kalau kita tahu kan dulu tuh kan komputer dan segala macam itu makanya tabung-tabung besar dan itu bener nggak efisien. Selain memakan banyak tempat, itu juga nggak sebaik yang sekarang lah. Jumlahnya besar namun kapasitasnya kecil. Jadi dia menemuin transistor buat pertama kalinya. Kemudian pada tahun 1958 Jack Kilby atau TI itu menciptakan sirkuit terpadu atau IC. Itu mengemas banyak transistor menjadi satu komponen. Kemudian berlanjut pada tahun 1965, hukum Morgagordon menyatakan bahwa jumlah transistor akan berlipat ganda setiap 2 tahun. Kemudian tahun 1971 itu tuh baru ada Intel 4004, mikroskoper pertama komersial yang pertama kali, berisi 2.300 transistor pada di 10 mm kubik. Kemudian itu transistor dan sirkuit terpadu itu tuh menjadi fondasi bagi perkembangan CPU modern, memungkinkan ukuran yang lebih kecil dan kinerja yang lebih tinggi kayak yang kita bahas tadi. Soalnya kan komputer dahulu itu dia itu menggunakan tabung, jadi selain gak efisien itu memakan banyak tempat dan juga banyak biaya. Jadi pertama kali ditemukan transistor ini karena ukurannya lebih kecil, kemudian kinerja yang dihasilkan lebih tinggi daripada pakai vakum tadi. Kemudian masuk ke era komputer pribadi dan dominasi x86. Pertama itu dimulai pada tahun 1977, itu peluncuran Apple II. Itu tuh dia tuh ngepopulerin komputasi pribadi untuk rumah dan juga sekolah. Itu juga termasuk mengubah cara kita berinteraksi lah ke dunia teknologi. Kemudian ada tahun 1981 itu ada IBM PC. Itu tuh mengukuhkan standar arsitektur jadi ke 86 untuk komputer desktop. Kemudian membentuk industri komputasi modern. Kemudian ada tahun 1985 itu tuh merilisnya Microsoft Windows 1.0. Itu tuh mendorong permintaan akan CPU yang lebih kuat dan mempermudah antar muka pengguna. Kemudian ada tahun 2000-an itu ada CPU multicore. Nah, CPU multicore ini kayak misalkan Intel Core 2 2006 menjadi standar. Itu sangat meningkatkan paralelisme dan juga kinerja juga. Kemudian ada bagian ini
dasar-dasar CPU modern itu menggerakkan dunia saat ini. Kayak beberapa ininya ada core and thread, CPU itu memiliki 8 dari 64 core, misalnya AMD Threadripper untuk memprosesor paralel, memungkinkan multitasking yang efisien. Jadi kayak multitasking itu lebih enak, atau kita tuh bisa multitasking menggunakan itu, jadi nggak kesusahan lagi, jadi multitasking juga lebih cepat dan segala macam. Kemudian ada clock speed, itu diukur dalam GHz, misalkan 5,8 GHz, Intel i9 4900 KS menunjukkan siklus per detiknya. Kemudian ada chance memory, itu tuh RAM berjelajar L1, L2, L3, itu tuh menyediakan data ultra cepat, mengurangi latensi dan mempercepat operasi. Kemudian ada juga instruction set executors atau ISS, itu tuh 80 kali 6, dia tuh bisa Intel atau AMD itu kayak Ryzen. Dan ARM mendominasi desktop mobile, masing-masing dengan set instruksi unik untuk bekerja optimal. Kemudian ada terobosan arsitektur hybrid cores dan juga integrasi AI. Perkembangan arsitektur CPU telah membawa inovasi yang signifikan. Intel Alder Lake tahun 2021 memperkenalkan arsitektur hibrida dengan performance core, P-core, dan efisiensi core atau E-core untuk beban kinerja yang lebih optimal, kemudian menyeimbangkan kerja dan efisiensi daya. Nah, diintegrasi AI juga menjadi kunci atas akselerator AI khusus NPU X seperti Apple M series, kemudian ada Intel Core Ultra, kemudian ada Ryzen juga yang saya sebutkan tadi. Itu inisiatif terbaru itu kayak seperti Copilot PC Microsoft 2024 untuk memanfaatkan NPU dan juga fitur canggih AI yang lebih optimal dari 40 TOPS. Selain itu, instruksi khusus seperti AFX 512 dan VNNI meningkatkan kerja pembelajaran mesin dan komputasi keterangan yang tinggi. Kemudian ada inovasi manufaktur dan juga pengemasan melampaui umur. Ada proses node lanjut itu seperti ini yang bisa dibaca. Ada TSMC, 3mm, dan Intel segala macam yang mengurangi transistor untuk padatan lebih besar dan efisiensi data. Kemudian ada penumpukan 3D atau V-Chance, itu AMD 3D V-Chance 2022 itu menumpukan chance secara vertikal untuk kapasitas L3 yang lebih besar mencapai 128 MB. Kemudian ada desain chipset, yaitu ada AMD Ryzen Gen 2 2019 itu mempelopori konstruksi CPU modular, meningkatkan hasil dan skala prioritas produksi. Kemudian ada juga integrasi heterogen, itu menggabungkan beragam jenis silikon kayak CPU, GPU, NPU pada satu paket untuk tugas khusus dan efisiensi optimal. Kemudian ada masuk ke bagian masa depan komputasi dan mendorong batasan. Yang kita baca itu integrasi itu lebih besar, kayak konfigurasi CPU, GPU, dan juga NPU yang berkelanjutan untuk beban kerja yang berpusat pada AI atau intelligence. Kemudian ada bahan baru, itu eksplorasi material 2D, Graham, dan komputasi neomorfikal untuk pasca silikon. Itu ada juga fokus berkelanjutan, yaitu efisiensi energi menjadi sangat penting dengan CPU yang ditemukan oleh kinerja per watt. Kemudian ada juga edge computing, yaitu CPU yang kuat, ringkas, dan mendorong kecerdasan lebih dekat ke sumber data. Nah, dari yang kita belajar tadi itu kayak masa depan komputasi menjanjikan inovasi yang nggak ada henti, kemudian nggak berhenti untuk berinovasi untuk membentuk hal yang kita pelajari sekarang ini lebih cerdas, efisien, dan berguna, dan juga lebih ringkas untuk depannya. Jadi bisa dibilang kelahiran komputasi ini sangat amat berdampak. Yang dahulu tuh kalau misalnya kita bisa dibilang mau menyimpan beberapa file MB aja butuh tempat yang begitu besarnya, kemudian juga ngerender yang begitu lamanya, menggunakan bertabung-tabung vakum, dan sekarang hanya menggunakan chip kecil. Jadi bisa dibilang sejarahnya ini sangat membantu kita di era modern. Mungkin itu video presentasi dari saya. Jikalau mungkin saya ada salah ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.